14 mengatakan demikian. Bapak-bapak kasih Tuhan, bangsa Israel sudah menjawab bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Hal itu mereka tandaskan dengan pengakuan bahwa karena Tuhanlah yang telah menyertai, Tuhanlah yang telah melindungi mereka di sepanjang jalan yang mereka tempuh. Mendengar jawaban itu, Yosua mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan kuat untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Dalam kekudusannya Tuhan tidak pernah berkompromi dengan pelanggaran dan dosa. Yosua bilang kepada bangsa Israel supaya mereka jangan asal buat janji, karena kalau bangsa Israel membuah hati pada Tuhan, mereka pasti akan binasa. Di sini kita melihat Bapak-Mama bahwa Yosua itu paham benar akan karakter bangsa Israel yang mudah terombang-ambing. Saat ini setia pada Tuhan, tapi sebentar mereka mulai mau menunjukkan ilah-ilah lain. Oleh karena itu, Yosua memperingati mereka sedemikian kerasnya. Dan untuk kedua kalinya, bangsa Israel menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa hanya kepada Tuhan saja mereka akan beribadah. Lalu Yosua bilang begini, kalau begitu, kalianlah yang menjadi saksi atas apa yang kalian sampaikan. Mereka bilang, kamilah saksinya. Mendengar pernyataan ini, Yosua menyuruh bangsa Israel untuk menyingkirkan ilah-ilah asing, dan mereka harus mencondongkan hati mereka hanya kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel menjawab lagi bahwa mereka akan melakukan hal itu. Mereka akan mengesampingkan ilah-ilah lain, dan hati mereka akan mereka condongkan semata-mata hanya kepada Tuhan. Dengan pengakuan itu, Yosua pun mengikat perjanjian dengan bangsa itu di Sikem, dan ditandai dengan mendirikan mezbah di bawah sebuah pohon yang ketika saya mempersiapkan khotbah dan saya membaca tafsirannya, maka mezbah itu dibuat di bawah pohon cermat ini. Bapak-bapak kekasih Tuhan, inilah narasi yang kita temukan dalam teks mulai dari ayat yang 14 sampai ayat yang ke-28. Narasi yang sangat menarik. Yosua menawarkan pilihan ini. Bagi saya, ini adalah pilihan yang sangat menarik. Dan kita hari ini melihat bahwa apa yang Yosua tawarkan itu bukan sekedar pilihan, tapi bagaimana pilihan itu bangsa Israel mesti menjadikannya sebagai komitmen dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, komitmen seperti apa yang mesti bangsa Israel buat dan juga kita yang ada hari ini buat dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Bapak-bapak kekasih Tuhan, saya mencatat di sini beberapa komitmen sebagai pembelajaran bagi kita. Yang pertama, komitmen untuk takut